Hai semuanya, apa kabar Sobat Singkat? Semoga dimanapun kita berada ya sobat ya, kita dan juga keluarga dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus ya, dan dijauhi dari segala macam penyakit. Iya, dan semoga kita semua sehat-sehat. Amin. Ya. Nah Immanuel, ini pertama kalinya kita ketemu sama Sobat Singkat Iya nih. bener ya. Nah ada yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak Tak sayang. sayang. Nah supaya kita bisa kenalan dan sayang-sayangan nih, perkenalkan nih, nama saya Immanuel Huta Barat dan teman saya Nama saya Obesa Simarmata dan sekarang kita ada di... Singkat. Nah, Ya, nanti di Singkat ini kita akan sharing-sharing pengalaman kita sebagai pemuda Kristen. dan juga di Singkat ini kita bakal banyak dengar lagu-lagu rohani yang keren-keren. Iya pastinya. Dan nanti di akhir kita juga akan sharing dan kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita mengenai topik kita hari ini. Iya benar. Nah Bes, sekarang semua udah serba online ya. Iya, dan terutama kita semua kan harus beraktivitas di rumah. Iya karena penyakit COVID-19 ya. Iya, nah COVID-19 ini tuh memang menyebabkan banyak kerugian ya bagi orang-orang. Nah baik dari segi ekonomi maupun dari segi sosial. Iya, dan di Medan juga sampai dengan sekarang masih terasa banget yang namanya dampak dari COVID-19 nih. Iya, kita masih beraktivitas dengan terbatas ya kan, dimana kita harus belajar di rumah. Juga kita bekerja di rumah, Kita harus belanja di rumah. juga olahraga nih di rumah. Dan yang paling penting kita ibadah di... Rumah. Nah, karena kita harus ibadah di rumah, kita harus memperlengkapi diri kita sendiri dengan cara kita nyari-nyari lah di online. Iya benar Bes, seperti sekarang ya saya banyak mencari informasi nih mengenai hal-hal yang berbau dengan rohani ya, apalagi yang Kristen ya. Saya banyak cari di YouTube, banyak informasi-informasi yang saya dapatkan. Ya, gitulah cara-cara yang kita bisa lakukan untuk tetap memperlengkapi diri kita secara rohani. Iya, sama seperti salah satunya di channel kita ini ya. Iya, Immanuel. Nah, karena itu kita mau bahas satu topik nih hari ini. Apa nih kira-kira topik hari ini yang Kita asik akan nih Bes? bahas mengenai doa. Doa ya. Nah, Bes berhubungan tentang doa nih. Menurut Besta nih, doa itu gimana sih? Apa sih artinya? Doa yang dari kita kecil diajarin pasti itu berbicara dengan Tuhan ya. Iya, mulai dari kita kecil ya sampai dengan sekarang ya. Iya. Selalu melakukan doa ya. Ya, kalau buat teman-teman sobat singkat gimana ya? Apa menurut teman-teman nih doa, makna untuk teman-teman nih apa nih kira-kira? Nah, kalau buat aku sendiri sih Immanuel, yang namanya doa itu ya segala sesuatunya pasti kita harus mulai dengan doa. Dari kita kecil kita belajar kayak gitu. Mau makan kita doa, bangun tidur, Sampai dengan nanti kita mengakhiri beristirahat. ya dengan doa juga ya. Ya, kita harus akhiri semuanya dengan doa. Tapi kan Bes, dari beberapa pengalaman nih, walaupun kita melakukan doa setiap rutin setiap hari ya, tapi kenapa masih banyak nih teman-teman nih yang nggak berani bikin doa di depan umum nih? Pastinya lah, termasuk aku juga termasuk Oh, iya? orang yang iya, termasuk orang yang bisa dibilang gak percaya diri sih kalau berdoa di depan umum. Bisa ya karena disuruh berdoa di depan umum ya sampai merasa seperti apa ya? Rendah diri atau apa sih bahasa kerennya itu sekarang? Ada perasaan insecure karena Oh iya. melihat teman-teman mungkin yang bikin doanya itu bahasanya bagus yang pertama, terus doanya juga lengkap dan hal-hal kayak gitu sih yang bikin merasa rendah diri. Padahal nggak perlu gitu juga ya. Nah satu Iya. lagi nih Bes, Besta pernah nggak sih merasa ketika berdoa nih merasa seperti apa ya waktu sedang sedih ya, merasa seperti iya. hikmat banget nih Iya, waktu iya. berdoa nih. Pastinya intensitas kita itu beda-beda ya. Kadang-kadang kalau kita lagi ada kesulitan, kita lagi sedih, pastinya intensitas kita berdoa dan kualitas kita berdoa akan lebih daripada kalau kita lagi senang-senang aja nih, Iya benar. Immanuel. Iya. Nah satu lagi nih Bes, kemarin aku ada baca topik nih mengenai jurnal doa. Ya, Menurut aku Besta juga. gimana sih pandangannya tentang jurnal doa nih? Nah, aku sendiri sih belum pernah ya buat jurnal doa ini, tapi menurutku jurnal doa ini sih sebenarnya hal yang baik ya untuk dilakukan. Tapi aku juga nggak tahu ya. Wah artinya masih banyak nih ya topik tentang doa yang perlu kita bahas Iya, ya. banyak sekali dan kita juga nggak tahu ya yang mana yang benar, yang mana yang salah. Iya, semoga nanti narasumber kita dapat benar-benar menuntaskan nih yang menjadi pertanyaan kita di seputar doa ini. Iya. Nah, jadi untuk teman-teman yang ingin tahu sebenarnya gimana sih sebenarnya menurut Alkitab mengenai doa ini, tetap stay tune di Singkat.
kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa
Nah, kita kembali di segmen 3. Nah, kali ini saya bersama dengan seorang pendeta, bersama dengan Amang. Pendeta Advent Tambunan. Ya, Pendeta Advent Tambunan. Nah, Amang Pendeta sekarang melayani di mana nih, Amang? Di HKBP Immanuel, Resort Medan Barat yang bertepat di Jalan Sebrantas nomor 42. Oke, sudah berapa lama nih ya Amang di gereja HKBP nih pelayanan ya, Amang? Di Medan ini baru 3 bulan. Baru 3 bulan ya, Amang ya. Ya. Nah, buat teman-teman nanti contohnya nih, ini Amang Pendeta pintu rumahnya terbuka lebar nih. Buat Betul. teman-teman yang nanti mau bertanya-tanya seputar tentang topik hari ini ataupun nanti seputar dengan topik-topik yang berhubungan dengan agama Kristen nih, boleh nanti datang ke rumah Amang Pendeta nih main-main. Boleh. Bawa apa nih, Amang? Bawa apa nih ke rumah nih? Tidak boleh bawa apa-apa. Oke, nggak perlu bawa apa-apa. Mungkin bawa ayam boleh lah, Amang ya, 1 potong ya. Nah, buat Amang Pendeta nih, hari ini tadi kan Amang di segmen 2 nih, Sobat Singkat tadi ada membawakan lagu nih dengan sangat epik, dengan sangat menarik nih. Gimana menurut pendapat Amang mengenai lagu-lagu yang dibawakan tadi nih? Ya, sebuah syair-syair lagu yang luar biasa yang bentuknya berupa doa. Ya, lantunannya yang harus kita sampaikan sebagai puji-pujian kepada Tuhan dan bisa kita ditingkatkan untuk kawan-kawan muda, sobat muda untuk talenta tersebut. Ya, semoga buat sobat muda dimanapun berada yang punya talenta nih dalam pelayanannya, semoga dapat semakin lebih baik melayani Tuhan Yesus. Nah, Amang Pendeta, boleh nanya-nanya nih nggak mengenai topik hari ini? Kan tadi Boleh. pagi Amang kita sudah ngebahas tentang topik doa nih, Amang. Ya. Jadi di segmen 2 juga tadi kita lagu-lagunya seputar tentang doa nih, Amang nih. Nah, sebenarnya nih Amang, menurut orang Kristen nih, makna atau esensi doa ini apa sih, Amang? Kenapa kita harus berdoa? Padahal nih, Amang ya, kalau misalnya dipikir-pikir nih, banyak juga nih teman-teman yang bertanya nih, bahwa kita ini diciptakan Tuhan itu maha segala tahu nih. Tapi kenapa kita harus menyampaikan apa yang menjadi isi hati kita, sedangkan Tuhan juga bisa lihat nih, Emang. Kenapa setiap ada permintaan ini kita harus sampaikan lagi sama Tuhan, padahal Tuhan pasti bisa kabulin nih tanpa harus kita minta nih, Emang. Esensi doa sendiri atau makna dari doa sendiri secara sederhana adalah sarana komunikasi antara Allah dengan manusia. Bagaimana kita membangun komunikasi yang baik kepada Tuhan, dan di dalam komunikasi tersebut ada berupa penyembahan kita, ada permohonan kita, ada permintaan kita. Dan kenapa kita harus berdoa? Itu adalah bagian dari kehidupan kita, bagian dari komunikasi kita kepada Tuhan. Respon manusia, kalau Tuhan memang maha tahu, kita harus meresponnya dengan baik, yaitu dengan berhubungan di dalam doa. Itulah komunikasi tadi. Oke, berarti maknanya tetap ya, Emang ya, doa itu adalah salah satu sarana komunikasi orang Kristen nih. Walaupun Tuhan itu maha tahu, tapi Tuhan butuh tetap sarana Iya. komunikasi, Emang ya. Nih buat teman-teman nih, sama nih kalau misalnya kita punya hubungan nih sama orang lain nih, perlu yang namanya komunikasi nih agar hubungan tersebut dapat terjalin dengan baik. Benar, Emang ya? Betul. Sip. Nah, Amang Pendeta, ada nggak menurut Amang ya, doa yang benar dan doa yang salah ini ada nggak sih, Amang? Kayak komunikasi yang benar dan komunikasi yang salah nih, Amang? Ada doa yang benar, doa dan yang salah ada. Di dalam, kalau kita runut di dalam Alkitab kita, Matius pasal yang ke-6, yang ayat ke-5 sampai seterusnya, di situ ada terkait dengan hal berdoa yang diajari oleh Yesus. Bagaimana doa yang benar ketika kita masuk ke bilik kita berdoa di situ memohon, meminta dengan apa adanya. Bukan dengan sesuatu yang menata bahasa, membuat di dalam doa kita itu sesuatu yang paling wow lah, sahabat muda. Wow. Ya, yang pasti jangan doa itu bentuknya untuk pujian kepada diri kita, tetapi pujian untuk Tuhan, kemuliaan untuk Tuhan. Terkadang orang banyak berdoa agar dilihat orang, dia menata bahasa doa tersebut, itu adalah doa yang salah. Tetapi bagaimana kita mengucapkan komunikasi kita dengan apa adanya.
Wah, ini saya juga sering dengar nih Amang nih, banyak orang yang memuji doa orang lain ya. Mungkin doanya terlihat bagus nih, merangkai kata-kata. Jadi banyak orang yang memuji, wah bagus banget nih doanya nih, wah bagus banget nih kata-katanya. Berarti sebenarnya ini Amang seperti seolah-olah kita sedang mencuri kemuliaan Tuhan, benar gak Amang? Benar. Benar ya Amang ya? Boleh. Yang seharusnya nih doa ini ditujukan sama Tuhan nih, orang-orang tuh mendengarkan doa maknanya itu benar-benar tertuju sama Tuhan nih. Tapi fokusnya jadi berubah sama kalimat di dalam doa tersebut nih. Iya. Wah, berarti itu doa yang termasuk doa yang salah, Bang ya? Doa yang salah. Oke, nah berarti ini buat teman-teman juga nih, ini referensi nih ketika nanti teman-teman berdoa nih supaya bisa berdoa lebih baik lagi dan fokus tujuannya nih sama Tuhan nih. Benar ya, Bang ya? Benar. Nah, Amang, kalau kita berbicara tentang doa nih, Amang nih, ada nggak sih tokoh-tokoh Alkitab yang menurut Amang nih favorit Amang nih tentang membahas tentang doa nih? Ya. Sobat singkat, tokoh yang dalam Alkitab sebenarnya banyak, tokoh pendoa. Tetapi yang menjadi tolak ukur atau menjadi pedoman yang bisa kita lihat di dalam kehidupan kita, kita jadi acuan dalam kehidupan kita ada dua. Kalau menurut saya ada dua, sobat singkat. Yang pertama adalah Hana. Hana. Ya, Hana adalah seorang ibu dari Samuel. Bagaimana Hana melantunkan doanya ketika seorang perempuan di bangsa Israel ketika dia pada usia 50 tahun ke atas tidak memiliki keturunan. Itu adalah sebuah hinaan. Dan disitulah Hana memohon belas kasihan Allah untuk memberikan keturunannya. Dan isi doa itu adalah hal yang luar biasa, permohonan yang luar biasa ketika Hana melantunkan doanya. Ketika Tuhan mau memberikan permintaannya itu, dia akan kembalikan lagi kepada Tuhan. Dan itu terjadi. Ketika Samuel lahir, Samuel diberikan kembali kepada Tuhan untuk melayani di baitnya, untuk melayani di bangsa Israel. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah Yesus sendiri. Oh, Tuhan Yesus. Ya, Yesus sendiri adalah bagian atau tokoh yang memang luar biasa, panutan di dalam kehidupan kita, yang mengajari kita bagaimana doa sederhana yang baik. Kalau kita lihat tadi lagi di Matius di ayat yang ke-10 dan selanjutnya, itu doa Bapa kami, di mana pengajaran secara sederhana diberikan Yesus kepada murid-muridnya, kepada kita juga. Di dalam doa Bapa kami tersebut ada isi, ada pujian, ada permohonan, ada permintaan, bahkan ada pengampunan dosa. Dan ada penutup dari doa tersebut dengan meyakini amin. Karena kata-kata amin ini adalah suatu keyakinan doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Dan dua tokoh itulah sobat singkat yang menjadi panutan di dalam kehidupan saya pribadi. Boleh sahabat juga sobat singkat mencontoh dari dua tokoh tersebut. Nah, mungkin kalau Amang Pendeta punya dua tokoh Alkitab favorit nih, mungkin Sobat Singkat punya banyak tokoh favorit nih, mungkin selain Hana dan Tuhan Yesus nih. Mungkin Sobat Singkat boleh tulis nih di bawah nanti di komentar nih, tokoh-tokoh apa aja sih yang menjadi favoritnya Sobat Singkat nih dalam hal berdoa nih. Ini bisa menjadi sebuah acuan juga nih, Amang nih. Kenapa? Karena biasanya nih Amang, kalau ada satu tokoh atau karakter yang kita kagumi nih, karakter tersebut yang akan kita jadikan panutan di hidup kita Amang. Betul. Betul Amang ya. Nah, Amang Pendeta nih, saya mau bertanya nih satu lagi nih. Kalau berbicara tentang doa nih Amang, apakah di HKBP nih Amang punya yang namanya jurnal doa? Tapi sebelum itu Amang, apa sih jurnal doa ini sebenarnya maknanya Amang, maksudnya? Jurnal doa atau tema doa ini adalah bagian catatan-catatan tentang apa saja sih yang mau kita doakan ketika kita berdoa. Di dalam HKBP sendiri ada tema atau pokok-pokok doa. Seperti di hari Senin, itu berbicara tentang keluarga. Di hari Selasa, ada lagi seterusnya, ada membicarakan tentang negara, membicarakan tentang profesi, tentang guru, pengajar, dan hal sebagainya di dalam topik-topik itu. Dan itulah yang harus, ya mungkin kita harus lakukan di dalam kehidupan kita ketika kita mau membuat jurnal doa. Oke Amang, berarti di HKBP sendiri ada ya Amang ya? Ada. Apa sih namanya bukunya itu Amang?
Di Almanak HKBP ada. Oh, almanak nih. Almanak Kalau misalnya nih Amang HKBP. nih buat teman-teman yang contohnya nih Amang nggak punya almanak atau buku tuntunan jurnal doa nih, bisa nggak bikin sendiri Amang? Apa sih tipsnya? Boleh membuat agenda tersendiri. Kita menuliskan hari Senin apa topik doa kita. Tetapi ini harus tiap hari, ya tiap hari Senin juga itu juga harus kita lakukan doa tersebut. Hari Selasa apa? Putar lagi kembali dia masuk ke hari Senin, tetap itu lagi topik doanya sesuai dengan agenda yang sudah kita tuliskan. Nah, mungkin buat Sobat Singkat nih, itu tips tadi bisa menjadi referensi di Sobat Singkat nih. Hari Senin mau doain apa, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Siapa tahu nih Sobat Singkat nih di hari Sabtu ingin mendoakan saya juga nih, boleh nih dimasukkan ke dalam jurnal doanya nih. Nah, Amang Pendeta nih, bertanya lagi nih saya nih, nggak masalah kan banyak-banyak bertanya nih Enggak Amang ya. apa-apa, enggak apa-apa. Ini saya mau bertanya nih Amang nih. Kalau misalnya kita berbicara tentang doa tadi Amang ya, jurnal dan lain-lain. Nah, untuk Sobat Singkat yang mungkin nih masih kurang berani nih untuk berdoa di depan umum nih Amang, ada nggak tips singkat dari Amang nih supaya lebih pede lagi nih buat Sobat Singkat dimanapun berada untuk berdoa di depan umum? Tips singkatnya bagaimana kita berkomunikasi baik dengan orang-orang sekitar, apalagi dengan yang lebih tingkatannya lebih dewasa daripada kita. Kita mau berbaur, berbicara. Itulah mental yang akan diuji. Karena berdoa di depan umum tidak banyak orang berani, tetapi kalau kita sudah mau berbicara, ngobrol dengan orang banyak, orang yang lebih tua usianya terpaut kepada kita, disitulah akan terlatih mental kita. Dan ketika sudah terlatih mental, disuruh pun berdoa, kita akan siap. Tetapi dengan acuan yang seperti tadi yang saya katakan, bahwasanya jangan menata bahasa sedemikian rupanya, tetapi ya apa adanya, kita namanya juga berdoa. Ya lebih baik ya ungkapkanlah apa adanya kepada Tuhan. Ya mau doa itu dinilai orang itu terserah, tetapi semua yang menilai itu adalah Tuhan karena kita mau berkomunikasi dengan Tuhan. Oke, terima kasih Amang. Tadi perpanjangan adalah buat teman-teman nih, artinya harus lebih sering lagi nih komunikasinya sama orang-orang sekitar. Agar apa? Agar mungkin kalau sudah lancar komunikasinya, doanya pun bakal lebih pede lagi Amang ya. Betul. Oke, demikianlah nih Sobat Singkat nih mengenai topik kita tentang doa. Terima kasih banyak nih Amang Pendeta nih. Ya sama-sama. Oke, nah Amang Pendeta boleh gak nih? Siapa tahu nih Amang Pendeta mau penutup nih, ada gak yang mau disampaikan buat Sobat Singkat dimanapun berada nih? Ya untuk Sobat Singkat dimanapun berada, tetap ikuti acara ini agar senantiasa tetap terinspirasi untuk setiap bahan-bahan tema-tema yang akan dibawakan oleh kawan-kawan kita selanjutnya. Demikian dari saya. Oke, terima kasih banyak. Ini Amang Pendeta Advent Tamunan, semoga sehat selalu dan diberkati dalam pelayanannya. Nah, terima kasih banyak Amang. Oke, Sobat Singkat. Nah, demikianlah episode untuk kali ini. Nah, sampai ketemu di episode berikutnya. Salam, Tuhan Yesus memberkati.